Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kian Kausal dengan NIM 1030324001118 dari kelas IT 4802. Saya ini ingin mengerjakan tugas CLO 3 semester ganjil kalkulus. Oke, untuk nomor satu, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik ini, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensiasi di titik berikut? Min 1, 0, 1,5, dan 2. Oke, yang pertama, min 1. Min 1 tidak kontinu karena ada lompatan. Ini ya, lompat. Wah, nah, karena ada lompatan ini, maka tidak kontinu. Dan jika tidak kontinu, maka tidak akan juga terdiferensiasi. Karena syarat untuk terdiferensiasi adalah dia kontinu. Nah, untuk X sama dengan 0 nih. Titik fungsi ini kontinu karena tidak ada lompatan. Lihat di sini, tidak ada lompatan, tapi titik ini tidak terdiferensiasi. Karena apa? Karena ada adanya patahan atau sudut tajam di sini ya. Turunan ini jadi tidak turunan dari ini itu sama dengan tak terdefinisi atau tak hingga. Nah, terus yang 1,5 di sini fungsi ini kontinu karena tidak ada lompatan dan juga terdiferensiasi. Kenapa? Di sini kita bisa lihat ini sangat mulus nih, tidak ada patahan atau yang biasa disebut sudut sudut tajam. Nah, untuk yang kedua sama seperti yang min 1, yang 2 ini ada lompatan. Jadi, karena ada lompatan ini tidak kontinu dan juga tidak terdiferensiasi. Nah, oke. Kita lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2, diberi kurva fungsi fx, x pangkat 3 min 3x tambah 2. Tentukan turunan dari fx, x pangkat 3 min 3x tambah 2 ini. Oke. Turunan tersebut yang kita ketahui adalah x pangkat n itu sama aja dengan n x pangkat n dikurangi 1. Karena di sini 3, 3-nya dikedepanin, habis itu pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya 3x pangkat 2 dikurangi 3x. Nah, 3x di sini x-nya pangkat 1 dan kalau dikedepankan jadi 0, maka di sini x sama dengan 1. Sorry, karena pangkat 1, 1 dikurangi 1 itu 0, maka x ini adalah 1. 3 kali 1, 3, dan 2 karena tidak ada x, maka langsung dihilangkan. Oke, sekarang untuk kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, garis singgung di 1,0, apa sih garis singgung itu? Garis singgung itu kita bisa mengutarakan dengan M. Nah, M ini itu juga dari turunan. Nah, turunan pertama dari fx itu kan kita sudah mengetahui 3x pangkat 2 min 3. Nah, langsung saja kita substitusikan ke titik 1,0. 1 itu x, 0 itu y. Kita masukkan x-nya. M sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 3. 3 kurangi 3 adalah 0. Berarti kemiringan garis singgung di titik 1,0 itu adalah 0 atau stasioner, yang artinya tidak miring atau itu bisa jadi min atau maksimal, titik minimal atau titik maksimal dari grafik ini. Oke, persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, di persamaan garis singgung ini kita bisa memasuki rumus yaitu y dikurangi y0 sama dengan m kali x dikurangi x0. Y min 0, y dikurangi 0 karena y di sini 0 sama dengan 0 karena m kita ketahui adalah 0, x dikurangi 1, 0 dikurangi berapapun hasilnya 0, maka y sama dengan 0. Oke, persamaan garis normal di titik 1,0. Nah, garis normal ini bisa kita bilang mn atau garis normal, persamaan garis normal sama dengan min 1 per persamaan garis singgung, ms. Nah, karena min 1 per 0 ini tidak terdefinisi, maka artinya garis itu adalah vertikal. Garis garis normal itu adalah vertikal.
Kenapa? Karena kita ketahui garis singgung itu nol dan garis normal itu adalah tegak lurus dari garis singgung, maka eh, yang garis singgungnya itu beneran horizontal, ini beneran vertikal. Begitu. Berarti garis normal dari 1,0 adalah X sama dengan 1. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, suatu benda mengikuti lintasan fx 1/3, x pangkat 3, min 1/2, x pangkat 2, min 2x plus 1. Tentukan kapan bendanya naik dan kapan bendanya turun. Oke, kapan bendanya naik dulu deh. Untuk mengetahui kapan bendanya naik, maka kita harus mengetahui turunan dari fx tersebut. Turunan dari fx itu adalah x pangkat 2 min x dikurangi x dikurangi 2. Nah, di sini ya, kita bisa masukkan 3 ini pangkat 2, 3 kali sepertiga 1, ini seperdua dikali 2, itu 1, x pangkat 1, min 2x diturunkan jadi 2, plus 1 diturunkan jadi tidak ada. Oke, karena bentuknya seperti ini, sepertinya kita bisa memfaktorkan. Nah, faktornya kayak gini, berarti x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Oke, untuk kita cari tahu ini plus minusnya gimana, kita langsung substitusikan saja. Kalau misalnya nih, di sini kita ambil min 2. Min 2 pangkat 2 itu 4, min 2 4 dikurangi 2 itu 6, 6 dikurangi 2 itu 4. 4 itu plus atau positif, kita masukkan di sini positif. Di sini kenapa negatif? Karena kita ambil saja 1, karena ini kurang dari 2. 1 kita masukkan di sini 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Karena min 2 itu negatif, maka di sini diambil negatif. Setelah itu kita menentukan positifnya. 2 ini 2 menuju tak hingga ini apakah positif atau tidak. Nah, kita ambil 3 deh biar dekat. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. 9 dikurangi 3, 6. Dikurangi 2 itu 4. Nah, karena 4 itu positif, maka kita ambil positif. Karena benda ini kapan naiknya, itu kita mengambil yang bagian plusnya ya. Nah, bagian plusnya itu ada di min tak hingga sampai min 1, 2 sampai tak hingga. Oke, jadi naik saat interval min tak hingga, 1 dan 2, tak hingga. Untuk bendanya turun. Nah, untuk bendanya turun itu kita cari minusnya. Karena kita sudah tahu minusnya di antara min 1 sama 2, maka min X itu uh, lebih dari min 1, tapi kurang dari 2. Maka benda akan turun pada interval min 1,2. Kapan sih cekung ke atasnya? Nah, yang ke C ini, kapan cekung ke atas? Cekung ke atas kita tahu itu adalah F double aksen atau turunan kedua dari fx itu harus lebih dari 0. Nah, karena turunan kedua dari fx itu adalah turunan dari turunan pertama, yaitu turunan pertama itu adalah x pangkat 2 min x min 2, maka harus diturunkan lagi nih. 2 masukin ke depan, 2x di sini dikurangi 1, hiraukan berarti min x sama dengan min 1. Karena seperti tadi pangkat 1 dimajukan ke sini, terus x-nya jadi 0. X pangkat 0, sorry. X pangkat 0 adalah 1. Min 1 kali 1 adalah min 1. Min 2 langsung hilang. Nah, oke. 2x min 1 harus lebih dari 0. Karena kita mencari cekung ke atas ya. 2 min 1 pindahkan, 2x lebih dari 1. X lebih dari setengah. Maka cekung ke atas itu pada X lebih dari setengah. Nah, cekung ke bawah adalah kebalikannya. Tadi kita lebih dari, sekarang kita kurang dari. 2x min 1 kurang dari 0, 2x kurang dari 1, x kurang dari setengah.
cekung ke bawah pada X kurang dari setengah. Nah, sekarang kita tentukan titik maksimal dan minimum. Oke, uh, untuk menentukan titik maksimal dan minimum, itu kita harus cari tahu juga. Uh, yang sudah kita tahu itu adalah ini, X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 pada F turunan pertama. Jadi, pada turunan kedua itu kita tahu min 1 F turunan kedua atau double aksen min 1 itu cekung ke bawah atau maksimal. Cekung ke bawah kan kayak gini ya. Berarti titik maksimal itu yang atasnya, yang di sini nih. Nah, kalau misalnya cekung ke atas, berarti bentukannya kayak gini. Berarti kita cari tahu yang ininya. Karena bawah kita bilang minimal gitu. Oke. Untuk min 1 ini karena kurang dari setengah di sini ya, kurang dari setengah, maka cekungnya ke bawah. Berarti min 1 ini adalah titik maksimalnya. Oh, untuk menentukan titik maksimal. Nah, untuk yang 2 itu karena lebih dari setengah, maka dia itu cekung ke atas, maka ini untuk menentukan titik minimum. Nah, oke. Untuk min 1, kita sudah tahu X-nya itu min 1, maka kita cari tahu Y-nya. Oke. Sepertiga kali min 1 pangkat 3 dikurangi setengah kali min 1 pangkat 2 dikali min 2 dikurangi min 2 dikurangi 2 kali min 1 ditambah 1. Oke. Min sepertiga karena min 1 pangkat 3 itu min 1 kali sepertiga itu min sepertiga dikurangi 12 min 1 per 2 sorry, ditambah 2 dan ditambah 1. Oke, kita samakan saja penyebutnya semua. 3 kali 2 itu 6. Jadi kita anggap kita pakai 6 aja biar mempermudah. Maka 6 itu di min 1/3 adalah min 2, min 3 di setengah itu min 3, 2 kali 6 itu adalah 12, 1 kali 6 itu adalah 6, hasilnya 13/6. Nah, berarti kita ketahui bahwa titik maksimumnya adalah min 1,13/6. Nah, yang untuk minimum, kita substitusikan lagi aja semuanya. Sepertiga kali 2 pangkat 3, min setengah kali 2 pangkat 2, min 2 kali 2 ditambah 1. Oke, kita hitungin. Ini kan sepertiga kali 8. Ya udah, masukkan saja 8/3. Ini karena 4 kali setengah itu adalah 2, masukkan 2, min 2 kali 2 itu min 4, dan 1 ya 1. Oke, untuk karena kita tahu penyebutnya di sini 3 saja, maka kita masukkan 3. 8 dikurangi 6, min 2 kali 3, 6, min 4 kali 3, min 12, dan 1 kali 3, 3. Maka hasil akhirnya adalah min 7/3. Maka titik minimum adalah 2, min 7/3. Nice. Kita sudah tahu minimum dan maksimum. Tapi apakah benar? Coba kita cari tahu. Mana ya? Di sini. Web, sorry. Kita cari tahu di sini. Sorry, ini. Cari tahu di sini. Nah, titik maksimum. Waduh, berapa tuh? Min 1,13/6. Kita cari juga di sini. Wah, 2, min 7/3. Nah, ini ya. Ini fx-nya. Kita masukkan dan di sini. Sekarang kita menentukan titik beloknya tuh. Oh, titik belok. Oke, lanjut ya. Untuk ke titik belok. Kapan belok? Nah, belok itu kan berarti fx, f double aksen x, turunan kedua dari fx sama dengan 0. Nah, karena kita tahu turunan kedua dari fx itu adalah 2x min 1, berarti 2x min 1 sama dengan 0. X sama dengan setengah. Kita ujilah, cobalah. Karena X kurang dari setengah itu cekung bawah, dan X lebih dari setengah itu cekung atas. Maka
beloknya itu pasti X sama dengan setengah. Nah, X sama dengan setengah kita substitusikan ke persamaan fx. Set. Oke, sepertiga setengah pangkat 3 min setengah kali setengah pangkat 2 min 2 kali setengah plus 1. Sepertiga kali 1/8 dikurangi 1/2 kali 1/4 dikurangi 1 ditambah 1. Oke, hasilnya adalah min 1/12. Ya, jadi min 1/12 maka akan berbelok pada titik setengah, min 1/12. Oke, begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.